Baik, Kakak, mulai saja pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya Kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat-sehat, Kak. Eh, kalau kalau sehat ya alhamdulillah. Saya ini yang tak berubah-ubah dari demam itu sampai sekarang suaranya masih sengau aja. Tak tahu lah ada apa. Mudah-mudahan tak ada penyakit lain. Itu memang jenis pita suaranya, enggak, Kak? Nah, kalau sengau tak ada. Tidak Kalau ada. serak, Serak ya, ya. kan? Iya. Nah, Kalau memang dasarnya serak pasti gampang serak. Kalau kondisi badannya tak fit pasti itu suara dulu. Pasti ya itu. kalau serak memang ya. Iya, Kalau sengau nih ya. Iya, karena kondisi badan tak fit mungkin ya. Iya. Eh, Mudah-mudahan kita sehat semua sampai selesai. Baik Kak, pertemuan kita pada kali ini tentang rencana tindak lanjut atau disingkat dengan RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, durasi kita 1 JP. Semoga kita berbahagia semuanya, baik dalam suka maupun duka. Mudah-mudahan kerikil-kerikil kecil yang menghalangi kita itu hanya sebuah batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Kakak, sejenak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur tentunya, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Kalau pengen tenang lagi, bisa menggunakan flashcard, sapu di hidung. Baik Kakak, doa bersama dulu. Boleh Ketua sekali lagi untuk memimpin doa. Sepertinya adem kemarin Ketua memimpin doa. Silakan Ketua. Ketua tuh jadi. Oke. Ini karena kita nak habis nih kan. Yolah, doa. Baiklah, sebelum kita berdoa, marilah kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, mau terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkan ya Allah lisan kami ya Allah, pikiran kami ya Allah untuk selalu dipermudahkan untuk mendapatkan ilmu ya Allah. Ya Allah yang Pengasih dan lagi Maha Penyayang, berkahilah ya Allah selalu ya Allah, ridhoilah ya Allah selalu ya Allah kegiatan kami ya Allah sehingga sampai selesai ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah selalu semangat untuk kami ya Allah untuk menyelesaikan kegiatan PKG ini ya Allah dengan
hasil yang insyaallah memuaskan ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Kau ya Allah, tiada tempat mengadu ya Allah selain Kau ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, berikanlah ya Allah semangat kepada rekan-rekan hamba ya Allah dan juga fasilah hamba ya Allah untuk selalu senantiasa memberikan ilmunya kepada kami ya Allah dan pada teman-teman kami ya Allah selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan sempurna ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menyelesaikan hal itu ya Allah. Karena inilah ya Allah detik-detik terakhirnya ya Allah untuk kami menyelesaikan PKG ini ya Allah. Semoga semua itu mendapat keberkahan darimu ya Rob. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bang. Amin. Oke, alhamdulillah sejuk rasanya doa dipimpin oleh ketua, luar biasa. Sejatinya seorang laki-laki minimal jadi imam untuk rumah tangga. Mudah-mudahan Kak Engki selalu berjamaah ya, dengan orang rumah beserta anak-anaknya sehingga keluarga adem ayem. Begitu juga dengan kakak-kakak yang lain. Mudah-mudahan saya bisa terinspirasi dari Kak Engki ini. Baik, Kak, selamat bergabung Kak Erwin. Masih seperti biasa, kesepakatan kita tak berubah dari awal sampai akhir. Ya, nyalakan kamera, matikan mikrofon jika tidak diperlukan. Baik, Kak, adapun agenda kita di sesi kali ini, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, yang kedua refleksi awal, yang ketiga penyampaian RTL atau pengantar tugas, SRTL, penilaian, lini masanya nanti bagaimana, yang keempat dialog, diskusi, yang kelima nanti penutup. PKK masuk di pendahuluan. Kira-kira level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persiapan belajar kakak masuk ke kategori nomor berapa? Boleh dituliskan di kolom chat. Dari awal kita sudah mengikuti kegiatan PKG ini. Nah, untuk persiapan belajar kakak selama ini dan untuk persiapan RTL juga, kira-kira mentoknya di angka berapa kakak? Silakan dituliskan di kolom chat. Untuk persiapan RTL inilah, karena kemarin kita sudah membahas masalah kombel KBS 2 kali tetap maya ya, 3 JP 3 JP 3 JP berarti 6 JP. Kira-kira untuk persiapan kakak di angka berapa? Ya, silakan kakak yang lain. Saya mau lihat nih di angka berapa kakak. Suara saya masih terdengar jelas? Oke.
Ini atau kolom, oh ya, nyangkut berarti tadi. 12 bagi 2, 7. Oke, kita coba dari Kak Fitri. Kenapa 7, Kak Fitri? Tak bisa 8, 9, 10. Kenapa 7? Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saya memilih 7 untuk persiapan belajar dan program RTL ini? Dari yang kemarin pembahasan yang telah kita lalui itu, di sini saya memilih 7 karena 3 lagi itu kan untuk mencapai 8, 9, 10 itu kan berarti kan saya sudah mempersiapkan program saya tuh dengan maksimal gitu. Jadi kenapa saya memilih 7? Berarti di sini saya dari kemarin jimit kita yang sudah kita kita lalui itu saya sudah mengerti, maksudnya tuh kan program apa yang akan saya lakukan nanti di sekolah saya, di Kombel. Tetapi di sini kan untuk mempersiapkan RTL itu, maksudnya rancangan untuk di Kombel nanti, itu saya belum bisa memenuhi saat ini gitu. Karena kan saya baru pemrograman begitu Kak. Nah, jadi untuk Oh, 8, 9, 10 setelah saya program, tentu nanti kan saya akan merancang dan menyusun. Setelah susun barulah mungkin saya bisa mencapai level 8 atau 9, 10 rasanya agak sulit ya Kak begitu. Makanya saya memilih angka iya. terpikir tetapi belum terlaksana sepenuhnya begitu kira-kira Kak. Terima Oke. kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Fitri. Kita cari angka yang berbeda nih. 7 udah banyak nih. Kak Jazrizal. Ini mentok di angka 6 nih Kak Jazrizal. Silakan Kak Jazrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Mungkin saya memilih angka 6 nih mungkin. Macam mana Kak ya? Macam dari kemarin tak mengikuti Zoom dari awal, saya dah merasa hilang betul dah rasanya. Kemudian sampai di tahap RTL-nya pula lagi. Komunitas belajar kemarin aja saya tidak mengikuti. Mungkin itulah saya bertanya-tanya juga sama kawan kan, sama yang lain agar bisa mengerti lah Kak. Kita sudah sampai di tahap yang mana sekarang nih. Mungkin saya memilih di nomor 6 itulah Kak. Lagi meraba-raba lah sekarang apa yang nak dibuat. Kak Basil. Mungkin hanya sekian Kak Basil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Jazrizal. Kak Anggi ya, panggilan sapaan hari-hariannya. Kak Anggi tak perlu terlalu khawatir karena saya yakin kakak di kelas 2 ini sudah kita sepakati bersama dari awal saling menguatkan ya. Jadi insya Allah kakak kelas 2 ini pun dah mantap-mantap nih. Ada ketua dan kakak yang lain ya, tentunya bisa nanti bersama. Baik kakak, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaiannya, dan lini masanya dengan baik dan benar. Jadi nanti kakak diusahakan untuk bisa memahami perencanaan yang akan kakak buat melalui komunitas belajar dan juga aspek penilaiannya nanti apa saja. Juga yang tak kalah pentingnya tentunya
lini masa, ya, sampai kapan waktunya. Namun sebelum itu kita berefleksi dulu di awal untuk masuk ke materi. Coba kita mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek ya, yang kita bahas kemarin, yaitu tentang KBS, ya, komunitas belajar. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut kakak, apakah ini sesuatu yang sangat baik, dan apakah ini akan berdampak pada peserta didik kita? Yang pertama. Yang kedua, apakah ini berdampak pada satuan pendidikan tentunya? Bagaimana menurut pendapat kakak? Ya? Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing. Ya, silakan Kak Fitri Novitasari. Pakai sari tambah belakang. Ada ya? Ya Kak, baik. Gitu. Coba menjawab. Silakan. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ini rasa saya sangat baik, karena gini, seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai cari baru. Salah, bercerai. Salah. Kita runtuh. Jadi, maksudnya kalau di dalam satu kesatuan sekolah, berarti kan kita tuh kan harus saling mendukung, ya kan? Kalau kita sendiri bergerak untuk, rasanya tidak mungkin kita sendiri bergerak gitu kan? Karena apapun, maksudnya tuh apapun kegiatan yang kita lakukan, apabila kita bersatu, tentu kita banyak ide di sana. Terus kan, dan juga nanti kita bisa saling bertukar pikiran satu sama lain. Dan ini sangat berdampak tentunya bagi peserta didik, guru beserta lingkungan gitu. Karena dengan satu kesatuan, kita sendiri itu akan menjadi satu kekuatan gitu. Dan kita sendiri di situ akan berbagi pengalaman. Mungkin guru seperti saya, mungkin karena saya termasuk ya baru lagi ngajar gitu Kak, saya sedikit pengalaman gitu kan. Nah, dengan adanya Kombel ini kita bertukar pikiran, nanti yang berpengalaman bisa jadi sharing ke kita bahwasannya seperti ini. Dengan musyawarah tadi kita bermufakat, akhirnya apa yang kita inginkan terhadap peserta didik, pencapaian itu insya Allah dengan kita bersama, dengan kita bersatu, pasti itu akan berjalan dan berdampak sekali bagi sekolah kita. Kalau menurut saya begitu, Kak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu, Kak, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bambang? Kemana? Ulangi balik Kak Pit. Mohon maaf kakak tadi ya, saya bisa menangkap apa yang disampaikan Kak Fitri.
Saya yakin kawan-kawan yang lain juga sudah mendengarkan. Mohon maaf Kak Fitri karena tadi kendala jaringan. Yang jelas apa yang disampaikan Kak Fitri itu benar karena tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri untuk memajukan sekolah kita masing-masing. Artinya memang butuh rekan sejawat untuk duduk bersama, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan mutu belajar, mutu pendidikan, dan tentunya berdampak besar untuk peserta didik kita. Itulah pentingnya kolaborasi antara rekan sejawat, antara guru PJOK, guru IPA, guru Bahasa Indonesia, dan tentunya guru-guru yang lain. Baik Kak, bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan Kak untuk berefleksi. Kak masih kedengaran suara saya? Oke. Kirain tak nyangkut tadi kan. Ya. Silakan Kak baca dulu soalnya sebentar. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kita sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak. Piye Kak? Mana kakak-kakak yang lain nih? Tidur? Silakan Kak Anggi. Awak nih menghibur hati yang senang aja. Biar senang kan? Oke lah. Tadi Kak Fitri itu udah luar biasa. Pertanyaan yang pertama. Ini nongol pertanyaan kedua. Bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi yang ditanyakan tuh perlibatan. Jadi kalau di sini hampir sama juga kaitannya sama Kak Fitri tadi. Itu sudah dipastikan rekan sejawat tuh sangat terlibat dalam hal pembelajaran. Karena mengapa begitu? Tidak secara keutuhan, secara person itu seorang guru itu sempurna. Ya kan? Setiap orang pasti ada kelebihan dan setiap orang pasti ada kelemahan. Itu sudah pasti hukumnya. Jadi disinilah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Tidak ada dalam komunitas itu mungkin ada yang rasa malu kan, ada yang rasa sombong juga dengan kemampuannya terkadang. Cuman semakin seringnya kita berkomunikasi sama teman sejawat, mungkin rasa itu akan sirna. Seperti yang kita waktu kita lakukan di tatap muka kemarin Kak Bambang. Ya. Mungkin ada yang merasa sombong mungkin ataupun merasa
terlalu merendah atau segala macamnya. Dengan adanya komunikasi yang bagus, sehingga selalu melibatkan temannya, bertanya yang tidak tahu, yang tahu memberitahu gitu kan. Sama juga itu akan menimbulkan kualitas seorang guru yang kompeten. Nah, jadi guru itu dipastikan akan lebih baik. Setelah guru baik, insya Allah muridnya jauh lebih baik, Kak Bambang. Karena motonya lagi ibaratnya berhasilnya guru itu kan balik lagi tolak ukurnya kan di murid. Nah, jadi tolak ukur di murid. Jadi itulah Kak Bambang, perlibatan ya rekan sejawat itu sangat besar Kak Bambang. Mungkin itu saja dari saya Kak Bambang. Oke, terima kasih Kak Engki. Pada dasarnya kita saling melengkapi kan gitu. Ada kelebihan, ada kekurangan yang disampaikan oleh ketua. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah kita lengkapi diri kita dulu. Kita yang mengenal diri kita, maka ketika kita melengkapi diri kita, barulah kita bisa saling menutupi kekurangan maupun melengkapi kekurangan kawan-kawan yang lain. Yang jelas komunikasi efektif, kata Kak Engki, luar biasa. Muncul pertanyaan kedua. Bagaimana melibatkan voice, ya, suara, melibatkan choice, pilihan, dan ownership, kepemilikan peserta didik dalam penerapan project based learning ataupun komunitas belajar, pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maksudnya PJBL itu ya. Ini bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, pembelajaran based learning ataupun sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak, kita berefleksi dulu. Kakak yang lain ditunggu refleksinya. Ya, silakan Kak Tirta Aditya Nobita. Izin Kak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya cuma di sini bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL itu untuk melibatkan voice-nya bisa aja di mana kita mengajak peserta didik itu untuk berbagi ide, Kak. Jadi ketika kita mau milih topik project apa gitu, jadi libatkan siswa tersebut, libatkan peserta didik tersebut untuk menentukan tujuan pembelajarannya, proses pemilihan topik projectnya itu apa, mau milih apa, terus nanti
kasih ruang untuk anak-anak, untuk peserta didik itu untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya dalam melakukan kegiatan proyek tersebut. Terus juga gunakan pertanyaan terbuka, misalnya apa sih yang anak-anak ibu ingin ketahui tentang topik ini, misalnya seperti itu. Kan itu kayak membuat kalimat pemantik gitu Kak sama peserta didik. Terus kalau untuk memberi pilihan atau choice itu misalnya tawarkan berbagai opsi atau pilihannya, misalnya sumber daya yang digunakan apa, alat yang digunakan dalam kegiatan tersebut apa, mereka yang memilih. Terus sesuaikan dengan minat mereka juga, bagaimana mereka misalnya minat dan gaya belajarnya seperti apa, mereka juga yang menentukan. Kalau untuk kepemilikannya itu tanggung jawab mereka. Kalau anak-anak ibu mau melakukan kegiatan proyek ini, anak-anak ibu harus seperti ini, tanggung jawabnya ini, seperti itu Kak. Baik. Iya. Dari, Luar biasa. ya, makasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Ade penjelasannya mengenai melibatkan peserta didik kita, baik itu pilihan, suara, maupun ownership ya, kepemilikan, tanggung jawab peserta didik kita setelah kita ataupun setelah dia memilih untuk melakukan proyek yang kita sebagai fasilitatornya. Tentunya kalau untuk SD, SMP, ya kan, sangat mudah untuk bekerja sama dengan peserta didik. Mungkin yang jadi pertanyaan besar kita, kalau guru TK kan itu, Bu Ade ini kan, bagaimana kan TK? luar biasa. Iya. 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 Jadi ini guru yang paling sabar itu ya memang guru TK. Luar biasa. Sabar cebokin anak ya Kak. Iya. Nanti kalau dia suruh choice ya, memilih ya saya lebih milih ibu ini untuk nyeboin saya misalnya. Jadi guru-guru yang lain saya yakin untuk terutama SMP, SMA, SD bukan sesuatu hal yang baru untuk melibatkan siswa dalam sebuah proyek, terutama proyek pembelajaran yang berdampak untuk kemajuan pembelajaran peserta didik kita. BKK tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dan kelas dalam PJOK, tampilan pedagogi kita, guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, lah itu pembelajaran yang berkelanjutannya adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kalau kita sudah merubah paradigma kita tentang pembelajaran PJOK, yang kedua bagaimana keterampilan atau praktek kita, pedagogi kita yang berpusat pada peserta didik yang sedikit banyaknya sudah kakak-kakak praktekkan, sudah kakak terapkan. Dan yang ketiga, kita coba menggerakkan rekan sejawat. Ya. Bagaimana keterampilan kita untuk menggerakkan rekan sejawatnya di sekolah masing-masing. Saya yakin kakak semuanya punya potensi untuk menggerakkan rekan-rekan sejawat seperti yang disampaikan di Tatap Maya KBS kemarin. Coba kita diusahakan
guru PJOK itu menjadi guru terdepan untuk menggerakkan komunitas belajar. Ya. Tidak lagi menjadi guru yang hanya setuju setiap apa yang dilakukan, tidak lagi tentang guru yang berkalungkan peluit dan stopwatch, juga tidak lagi guru yang hanya melemparkan bola kepada peserta didik lalu duduk-duduk cantik, tapi sudah menjadi guru yang bisa menggerakkan rekan sejawat dan tentunya bisa memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oke, sesuai kakak? Kalau sesuai boleh jempolnya. Oke. Guru PJOK harus aktif dan bugar serta sehat. Itu dia. Tapi tidak boleh penyampaian saja, Kak. Harus dipraktekkan hidup sehat, olahraga teratur, itu harus tuh. Iya, betul. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi untuk menggerakkan rekan sejawat itu ya memang seperti itu. Memotivasi orang itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Biasakan hidup sehat, kata Kak Fitri tadi kan. Jadi kawan-kawan juga mudah-mudahan nanti ngikut kan itu. Oke kakak, kita coba penyampaian RTL ya, persiapan kita untuk rencana tindak lanjut seperti yang sudah dibayang-bayangkan oleh kakak-kakak semuanya tentang program apa yang akan kakak-kakak buat nantinya untuk dikembangkan di sekolah dan dipresentasikan kepada seluruh rekan-rekan di sekolah dan juga kepala sekolah tentunya tentang program yang akan kita buat. Oke, baik kakak, kita bermula dari pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah yang pertama mampu merancang. Setelah mampu merancang, melaksanakan. Jadi tidak hanya dirancang, tapi dilaksanakan. Dilanjutkan dengan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Bagaimana program yang kita jalankan, apakah sudah bagus, apakah perlu pembenahan, agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Ya, tentunya program yang kita buat itu berdampak positif bagi peserta didik kita. Baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKK PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau kita singkat jadi RTL. Agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak masing-masing. Jadi tujuan RTL ini adalah memfasilitasi kombel, ya, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Dan mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang kita buat itu berdampak positif
baik itu berdampak jangka menengah maupun jangka panjang. Ya. Baik kakak, sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ya. Jangan lupa kita memanfaatkan atau memberdayakan aset yang ada di daerah kakak masing-masing ataupun yang ada di sekolah tentunya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKK PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi pertama, tujuan program. Ya. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Dan yang keempat, rencana evaluasi program KHK. Jadi tujuan programnya itu harus jelas, kelengkapan rencananya, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama itu bahan tayang perencanaan, ya, bukan yang sudah berjalan. Ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya. Yang kedua ada notulen. Ya. Setelah kakak mempresentasikan di depan rekan sejawat, yang kedua ada notulen. Ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga tentunya ada dokumentasi kegiatan berupa video ataupun foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang relevan itu salah satunya daftar hadir, ya. Daftar hadir peserta yang mengikuti rapat kombel tersebut. Baik kakak, rencana tindak lanjut tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak diharapkan di pertemuan kita kali ini kakak benar-benar bisa memahami rencana tindak lanjut yang akan kakak buat dan juga kakak bisa memahami aspek penilaiannya apa saja. Dan yang ketiga tentunya tidak kalah pentingnya adalah lini masa. Ya, lini masanya kapan, due date-nya kapan kakak harus membuat RTL ini dan kapan harus mengunggah tugas RTL ini di LMS. Baik kakak, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini maksimal itu 9 slide. Ya.
maksimal 9 slide. Yang pertama ada judul program, ya. Ada judul program kegiatan. Yang kedua ada latar belakang yang melatar belakangi program yang kakak buat itu apa. Yang ketiga ada tujuan program. Yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, ya, kapasitas sekolah kakak itu apa yang dimiliki. Yang ketujuh rencana evaluasi. Yang kedelapan kemungkinan tantangan, ya, kemungkinan tantangannya itu apa. RTL yang akan kakak buat itu akan diberi penguatan oleh fasilitator ya pada hari ini tentunya. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah, ya. Setelah kakak buat rencana tindak lanjut itu dikemas dengan baik menggunakan Canva misalnya atau PowerPoint. Setelah itu kakak presentasikan di depan dan didiskusikan di depan rekan sejawat, tentunya di komunitas belajar. Yang ketiga, kakak mengunggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, dokumen yang relevan. Dokumen yang relevan itu salah satunya daftar hadir, ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi sangat diharapkan RTL itu tidak hanya sebatas tugas, tapi bisa kakak tindak lanjuti di komunitas belajar. Kakak judul program tentunya berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya, kakak bisa melihat kembali, mereview kembali, apakah kakak memilih untuk model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, maupun model pendidikan SEM, ya, Sport Education Model. Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang itu kakak menjelaskan bagaimana suara, ya, voice, bagaimana pilihan, choice, dan bagaimana kepemilikan, ownership peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi kakak menceritakanlah di latar belakang itu bagaimana tentang suara dan pilihan peserta didik dan bagaimana tanggung jawab peserta didik di dalam program yang kakak buat. Jelaskan juga konteks program. Ya, ini harus mencangkup karakter sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan
di modul 1.2 di awal-awal kemarin tentang pemetaan aset. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid atau orang tua atau data pencapaian peserta didik kita. Dan juga tentunya berdasarkan pemetaan aset yang ada. Tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru. Tujuan programnya juga dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Capaian langkah yang hasil dan hasil yang diharapkan untuk tujuan adalah menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM kemarin, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan dihadapi proyek. Ya. Jadi program boleh saja terlihat sederhana, tapi melibatkan seluruh peserta didik. Kakak identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar. Ya, gunakan informasi pemetaan aset di modul. Contoh nama proyek Yuk Gerak, ya kan? Seperti Kak Rian Abdullah kemarin. Apa kemarin Kak Rian? Tendang seru ya. Nah, contohnya itu. Berdiskusi bersama guru mapel PJOK ya, mengembangkan materi. Yuni, guru mapel IPA, mengembangkan aktivitas ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari, itu contoh guru bahasa Indonesia, ya, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas persiapan penugasan presentasi, dapat berupa galeri Word, PPT, atau video pendek. Itu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi kakak melibatkan guru-guru yang lain atau rekan sejawatnya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Jelaskan kapasitas sumber daya yang akan digunakan kakak sesuai dengan sumber daya yang ada. Rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa kakak akan mengumpulkan informasi, muridkah atau staf atau komunitas belajar. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya dari wawancara atau survei atau refleksi peserta didik. Terus yang terakhir, kemungkinan tantangan. Ya. Kemungkinan tantangan ini kakak jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi nanti. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan dari modul 3.1 tentang menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut.
Baik Kakak, ini sudah ada ya TKKR, aspek penilaian rencana tindak lanjutnya itu yang pertama tentang tujuan program, K-nya itu kelengkapan rencananya, C-nya keterlibatan komunitas dalam sekolah, yang D rencana evaluasi program. Untuk rubrik penilaiannya itu Kakak bisa lihat di LMS ya, sudah ada itu di LMS, sangat baik, dan lain sebagainya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya lini masa. Nah, ini lini masanya Kakak ya. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut itu setelah sesi pengantar RTL setelah hari ini, Kakak menyusun dan unggah LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi, video, foto, notulen, diskusi KBS terkait RTL, dan dokumen lainnya. Rentangnya itu 6 hari dari sesi pengantar RTL. Artinya 6 hari dimulai dari hari ini. Itu kalau kita lihat di LMS, due date-nya itu tanggal 30. Ya, tanggal 30 November. Untuk terakhir tugas RTL itu diunggah. Setelah 6 hari, maka kita akan melakukan umpan balik RTL. Ya. Kita akan bertemu kembali nanti umpan balik RTL itu di tanggal 2 Desember. Oke, baik Kakak. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang pengantar RTL. Selanjutnya kita boleh tanya jawab. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan kepada Kakak. Kak, ini Ya. saya izin bertanya. Tadi yang di pembahasan pertama itu kan tentang masalah RTL di Kombel itu kan tadi Kakak ada menjelaskan tentang dokumentasi kegiatan. Maksud saya ini di sini apakah ini kan kita kan RTL ini kan di dalam Kombel nih Kak. Terus maksudnya tuh kegiatannya ini apakah kita di Kombel itu atau kegiatan yang akan kita lakukan ke peserta didik gitu Kak? Di situ saya kurang mengerti Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Dokumentasi baik itu video maupun foto itu adalah dokumentasi ketika kakak-kakak melakukan presentasi tentang rencana program yang akan kakak buat di Kombel sekolah kakak masing-masing. Ya, jadi kakak nanti mempresentasikan program yang 9 slide itu. Ya. Kakak tampilkan menggunakan InFocus misalnya. Ya. Ya, bukan misalnya, memang harus ya. Ya. Kakak tampilkan menggunakan InFocus. Nah, itu nanti video itulah salah satu dokumentasi atau foto. Ya, dokumentasi, video, dan juga foto gitu. Berarti kegiatan itu kegiatan kita di Kombel itu berarti kan Kak, belum kita ini kan baru untuk rencana kegiatan kita, berarti bukan ke peserta didik ya? Bukan. Karena kan judulnya baru RTL kan. Oh iya. Rencana tindak lanjut. Jadi rencana kita tuh ini loh. Jadi kita tampilkan ke rekan sejawat gitu. Ini yang saya buat. Nah, itulah yang didokumentasikan. Jangan lupa juga di situ harus ada notulen. Notulen juga harus ada bukti pendukungnya itu daftar hadir. Ya, daftar hadir. Oke, Kak Fitri. Nah, iya Kak. Silakan. Ya, Kak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bambang. Waalaikumsalam. Nah, nih dari tadi dah sebetulnya nak bercakap kan. Tadi kebetulan ada tamu pula. Jadi terpaksa tamu tu disuruh balik. Tamu 3 hari tu. Suruh balik tamu. Jadi ini pemahaman saya nih Kak Bambang tadi sambil bercerita dengan kawan tadi dengar juga nih. Apakah salah pemahaman saya mengenai RTL ini?
apakah nanti yang jelas nanti kita awalnya berkomunikasi dulu awalnya dengan kepala sekolah ya Kak Bambang begitu. Ya, kemudian nanti baru kita mengatur jadwal untuk membuat boleh dikatakan musyawarat tergempal lah boleh dikatakan gitu mendadak lah ya kan karena seminggu ini. Jadi nanti mengatur jadwal dengan kawan-kawan sejawat untuk melakukan rapat kecil mengenai presentasi kita nanti mengenai RTL ini, rencana kita nanti. Setelah itu kita buat video di waktu kita presentasi, kemudian dokumen-dokumennya, kemudian nanti baru diunggah video gitu. Apakah begitu pemahamannya Kak Bambang? Kalau saya salah, apakah macam mana tunjuk aja Kak Bambang lagi. Oke, tidak ada yang salah di dalam hal ini Kak Sari ya. Semuanya itu betul. Jadi Kak Sari itu adalah teknis atau langkah yang Kak Sari buat itu sangat betul sekali. Jadi Kak Sari boleh berdiskusi dulu dengan kepala sekolah atau rekan sejawat bahwa saya ingin lakukan program, ini loh program yang akan saya buat. Untuk sekolah. Boleh komunikasi terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalau memang sudah siap slide yang kita buat, boleh kita presentasikan dulu ataupun presentasi mentah-mentah dulu lah ibaratnya kan. Oh gitu. Jadi nanti namun kita presentasikan bersama rekan sejawat. Video. Tentunya untuk tugas harus ada item-itemnya tadi, dokumentasi, daftar hadir, bulan, dan tentunya 9 slide itu harus ada. Oke, makasih Kak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanti jika kita presentasi modal kertas lembar aja kan, kan tak bagus bentuknya nanti kan itu. Ya, silakan Kak Enggi. Kak Adi nunggu giliran ya. Apa jadi Kak Enggi sih? Kak Adi lah Kak Bambang. Marah. Oke, silakan Kak Adi. Maaf Kak Bambang, ulang lagi ya soalnya tadi kayaknya kelempar tadi jadi kurang jelas pas ketika Kak Fitri tadi bertanya. Berarti nanti kan Sabtu yang tanggal 30 November yang kita unggah itu slide kita yang maksimal 9 slide tersebut yang diunggah sama dengan video ya. Video kita lagi presentasi itu. Apakah seperti itu Kak Bambang? Ya, benar sekali Kak Ade. Jadi yang diunggah LMS itu adalah link drive tentang 9 slide yang kita buat di Canva itu. Iya. Setelah itu video presentasi. Setelah itu notulen. Dan juga dokumentasi. Daftar hadir dan juga dokumentasi. Ketika berarti dokumentasinya cukup kalau udah ada video, apakah perlu dokumentasi lagi? Boleh Kak, karena video itu bukti bahwa kita sudah mempresentasikan kan gitu. Iya. Boleh tambah dengan foto dokumentasi. Foto. Boleh. Oke. Ya. Siap cukup Kak Bambang, makasih ya Kak Bambang. Oke, sama-sama. Oke, Kak. Ada yang bertanya lagi? Atau semuanya sudah memahami? Ya, silakan Kak Enggi. Awak ini bertanya lah Kak Bambang izin Kak Bambang. Pertama dari Zoom kita yang kemarin saya menangkap itu tuh macam mana caranya kita pertama membuat program. Ya kan? Program RTL nih. Ya, program kelompok ini. Setelah itu
kita tuh RTL itu ya kita mempresentasikan sama rekan sejawat atau di sekolahan, ya kan? Ya. Saya nengok nih di modul nih masih ada bukti karya atau segala macam nih. Ada berapa nih? Dulu Kak Babang ada, ternyata masih panjang juga perjalanannya. Unggah draft bukti karya, berbagi bukti karya refleksi. Jadi gini Kak Bambang, yang saya tanyakan tuh, dari pemahaman saya yang pertama itu kita buat program, yang kedua itu setelah itu mempresentasikan program kita, ya kan? Ya. Yang ketiga itu apakah kita setelah kita menjelaskan itu kita mempraktekkan ada terkait tugas Kak Bambang, misalnya bukti masuk ke bukti karya atau gimana gitu? Oke, saya bisa memahami yang Kak Anggi tanyakan. Jadi gini, RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Ya, rencana kita, presentasi kita kepada rekan sejawat. Mengenai hal itu memang Kakak lakukan, bisa itu nanti sebagai salah satu bukti karya kita. Boleh. Jadi di bukti karya itu nanti, kita belum sampai ke situ tapi saya cetuskan ya. Di bukti karya itu nanti kan ada 3. Ada video pembelajaran, berbagi video pembelajaran, ada berbagi praktek baik, dan juga yang ketiga itu ada modul. Ya. Jadi kalau memang Kak Hengki itu punya rencana, ya program kegiatan rencana yang Kak Hengki itu buat, terus Kak Hengki praktekkan, dan Kak Hengki jadikan itu sebagai bukti karya, sangat-sangat boleh. Artinya lebih bagus. Karena apa? Nyambung dia kan berarti. RTL dibuat, jadi tidak hanya bahasa gampangnya gini. Berarti barang ini tidak hanya RTL, tidak hanya rencana, tapi memang dipraktekkan. Boleh, silakan saja Kak Hengki. Mungkin itu jawaban saya Kak Hengki. Oke, makasih Kak Bambang atas jawabannya Kak Bambang. Ya. Oke, kakak yang lain bagaimana? Kita sudah di penghujung kegiatan. Kalau memang sudah memahami apa yang saya jelaskan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Kak Fitri, Kak Sari, Kak Hengki, dan Kak Ade, apakah sudah terwakilkan pertanyaan-pertanyaan dari 4 orang ini? Kalau sudah, mohon jempolnya kakak yang lain. Oke, berarti sudah terwakilkan ya mengenai persiapan kita tentang RTL ini, sudah terwakilkan dari 4 orang penanya tadi ya. Saya anggap itu sudah bagian dari diskusi dan tanya jawab kita. Baik Kak, kita masuk ke yang terakhir yaitu penutup. Oh, sebentar, ada permasalahan presentasi. Kalau tak saya buka PPT-nya ini tak post belak karena ada Oke Kakak, ini yang untuk penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Sesuai.
hati masih ingin bersama, Wah, tapi waktu sudah. sedih hati. Iya. Burung dara, burung cendrawasih. Kak Eka siap-siap ya, biasa Kak Eka nambah kemarin. Ah, Burung dara, burung cendrawasih, Wah. dicari dulu di Papua. aku jauh mencari Jauh burung. betul tuh, tak suka itu mencari burung jauh betul tuh. Sampai ke Papua. Karena burung cendrawasih itu salah satu. Oh iya juga, Ya Kak. kan? Betul. Papua. Tapi mencari burung tuh jauh tuh. Di sini banyak burung Nanti walet. ada. Bisa dicari di Papua. Cukup sekian. Terima kasih. Betul, Kak. Di sini burung walet banyak, burung kecil sini banyak. Ya, Burung puyuh. burung puyuh, burung emprit ya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yeay, Amin. sesuai. Oh, patut Ada lagi. ada gambar burung nih sampingnya. Ada balas pantun boleh nak? Burung nih dah. Kak Ardi nak pantun tuh ah. Ada balas pantun nih tapi agak lain sedikit. Alah. Ajakan pantun lain pula. Di bawah pohon sambil bercerita, sambil menunggu teman yang setia. Dana pulsa belum ada kabar, harap-harap cemas. Kapan bisa cair? Nggak nyambung. Tadi macam pantun anak TK. Pantun Jarjet tuh. Dia Pasti ngeriak Kak. tuh. Kemarin kan ada situ macam gitu, biar semangat gitu. Iya. Ada dah. Betul, setuju. Tadi dia tersampuk tadi Kak Ardi tuh, masuk gitu. Lah. Kak Hengki nak mempersembahkan. Oke, Pak Eka, nak tambah pantun, silakan Kak Eka. Tunggu dari tadi. Terima kasih Kak. Oh, dari tadi. Mungkin nak buat pantun sekali Kalau Kak ya. pantun baru dia keluar ya. Dari dia nyuruh. Soalnya ada hal-hal yang berat. Dah ya Kak ya. Baik. Tahap Pena berat. disimpan di dalam kotak. Suai. Pakai. Kertas sudah banyak yang terpakai. Suai. Terima kasih kami ucapkan atas ilmu yang bermanfaat. Semoga sukses kami doakan. Amin. Nih, Suai. Memang mantap. Selamat dunia dan akhirat ya Kak ya. love untuk Kak Eka. Jadi lau pantun penutup. Lah, ada lagi tak? Ada. Banyak. Mana dah? Nak tambah lagi? Banyak. Tambah lagi boleh? Boleh, silakan Kak Sari. Alah, pepantun. Kalau mencari burung, Jangan cendrawasih, jangan Burung juga jauh-jauh. lagi. Alah. Burung lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Kalau itu Kak Sari, maka saya tampilkan yang ini. Itu dah. Burung irian, burung cendrawasih. Nah, sesuai Cukup itu. sekian. Terima kasih. Ditangkap sama orang Papua. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah berakhir pertemuan tatap maya mengenai persiapan RTL. Tentunya saya yakin kakak-kakak sudah sangat memahami dan tinggal mengeksekusi. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh melewat WA atau saling berkoordinasi dengan kawan-kawan. Tapi masalahnya sinyal kampung saya memang tengah bermasalah, betul. Jadi kalau ada WA saya balas terlambat, saya mohon maaf kakak ya. Dari awal hingga akhir, jika ada kesalahan dan terkasar bahasa, gurauan senda yang berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, foto ya? Oh iya, foto dulu kita ya. Kak Eka angkat tangan terus, tak capek Kak Eka? Ya. Terima kasih Kak Fitri. Tangan kanan aja nampaknya tuh tangan kiri tuh. Ya, kita foto dulu. Foto dulu. Tampilkan senyum Anda yang paling Ya. Mbak Yetno nak foto tuh Mbak Yetno. Ya. Oke Mbak, 1, 2, 3. 1, 2,
3. Iya. Ibu Oh, ini Cak. kalau untuk foto nih Mang Jago tak ada lawan. Ada juga ya ada. Kalau cowok nih terkesan kaku kalau foto.